Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Begini temanya ya. Ayo beritakan Injil Kristus, supaya mudah dipahami aja lah begitu ya. Yuk atau ayo beritakan Injil Kristus. Injil Kristus bukan Injil lain ya. Jadi yang kita beritakan Injil Kristus. Saudara-saudara, saya mau membuat semacam perumpamaan dulu ya. Anda tahu yang namanya Ronald Reagan gitu, Presiden Amerika ke-40. Kalau nggak salah malah 2 kali menjabat ya. Ronald Reagan ya, Presiden Amerika ke-40. Ini pernah jadi gubernur California ke-33. Dia juga katanya mantan bintang film. Biarin aja nih, saya ngarang ini. Kalau presiden ke-40 itu benar, kalau gubernur California ke-33 itu benar. Nah, ini saya ngarang ini. Dia wali kota Beverly Hills, California. Ya biarin aja. Kan dia mantan artis ya, Beverly Hills itu banyak artisnya ya. Ini kan hanya perumpamaan ya. Ronald Reagan pernah jadi wali kota Beverly Hills, California. Lalu jadi gubernur California. Lalu jadi presiden United States. Ya. Lalu Anda mau memberitakan Ronald Reagan. Kita mau berita Ronald Reagan. Anggap aja masih hidup nih, Ronald Reagan masih jadi presiden Amerika nih. Hari ini presiden Amerika adalah Ronald Reagan. Ya, Anda memberitakan Ronald Reagan sebagai presiden. Ya, kalau Ronald Reagan itu sebagai presiden, maka Ronald Reagan bukan gubernur, bukan wali kota. Ya, karena sekarang Ronald Reagan sudah jadi presiden. Jadi yang harus Anda beritakan apa? Ya Ronald Reagan presiden. Kalau Anda memberitakan Ronald Reagan gubernur, ya sudah nggak zamannya lagi ya toh. Ronald Reagan wali kota nggak zamannya lagi. Maksud perumpamaan ini apa Pak Pendeta? Yesus pernah jadi bayi. Anggap aja Ronald Reagan jadi wali kota. Lalu Yesus pernah jadi manusia dewasa, manusia yang melayani, jadi gubernur. Lalu Yesus jadi Allah di surga, jadi presiden. Ronald Reagan jadi presiden. Jadi berita yang harus Anda sampaikan hari ini apa? Ya Yesus jadi Allah di surga dong. Kalau Anda memberitakan Yesus jadi manusia di bumi, ya sudah nggak zamannya lagi. Sudah ketinggalan kereta, apalagi memberitakan Yesus bayi. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi berita Injil Kristus adalah berita Yesus Allah di surga. Ibaratnya berita Presiden Ronald Reagan adalah sebagai presiden. Udah nggak pas lagi kalau jadi gubernur maupun jadi wali kota. Tidak berarti bahwa dihapus. Ini yang digagal pahami toh. Kalau gitu ayat Alkitab Yesus bayi dihapus saja. Anda kan mesti ngerti nih pemahaman seperti ini ya. Kenapa yang disebut pemberitaan Injil Kristus di zaman akhir ini adalah Yesus Allah. Ya. Kalau memberitakan Yesus bayi boleh nggak? Ya di tema-tema tertentu Anda beri beritanya Yesus bayi. Contohnya lagi Natal. Anda kan beritakan itu Yesus bayi. Lagi Paskah ya Yesus disalib diberitakan lagi ya. Padahal Yesus sudah nggak disalib. Yesus sudah nggak bayi waktu Natal. Yesus sekarang di surga sebagai Allah. Jadi saudara, yang disebut memberitakan Injil Kristus adalah memberitakan Yesus Allah. Ya, itu baru Injil Kristus. Bagaimana kalau memberitakan Injil lain Pak, yang Yesusnya bukan Allah, yaitu bukan Injil Kristus ya. Sebab Anda hidup sekarang, beritanya sekarang. Ya. Baik. Ayo beritakan Injil Kristus. Nomor 1. Beritakan Yesus itu Allah di surga, Tuhan Allah Maha Kuasa. Harus pakai ayat. Wahyu 21 ayat 7.
Yesus berkata, aku menjadi Allah. Aku menjadi Allahnya, ia menjadi anakku. Yesus Allah di surga, Wahyu 21 ayat 7. Yesus Tuhan Allah di surga, Wahyu 1 ayat 8. Yesus Maha Kuasa di surga, Wahyu 1 ayat 8 juga. Beritakan Injil Kristus, Yesus sebagai Allah di surga. Disertai ayat Alkitab, jangan tanpa ayat. Nomor 2, yang duduk di tahta surga itu Yesus. Ya. Wahyu 4 ayat 2 plus ayat 8 plus ayat 11. Sama sekali bukan Bapa. Catat baik-baik. Nomor 1, Yesus itu Allah di surga, Tuhan Allah Maha Kuasa. Sama sekali bukan Bapa. Nomor 2, yang duduk di tahta surga itu Yesus Kristus, Tuhan Allah ya. Sama sekali bukan Bapa. Jadi kalau Anda memberitakan Bapa duduk di tahta surga, itu bukan Injil Kristus. Clear? Mari beritakan Injil Kristus. Ketiga, yang disembah di surga itu Yesus. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan kita semua akan melihat wajahnya, yaitu wajah Yesus. Sama sekali bukan Bapa yang disembah. Ya, itu baru berita Injil Kristus. Yang disembah di surga siapa? Yesus. Sama sekali bukan Bapa. Kalau Anda memberitakan Bapa disembah, hari ini Anda masih nyembah Bapa, itu bukan berita Injil Kristus. Harus pakai ayat ya. Ada nggak di surga nyembah Bapa? Nggak ada, saudara. Anda cari juga nggak ada. Nomor 4, yang menentukan lenyapnya langit dan bumi atau kiamat itu Yesus, bukan Bapa. Wahyu 20 ayat 11. Dulu di kitab Markus ya. Coba Anda tes Markus berapa ya. Tolong di cross check, kalau salah saya tolong di cross check. Markus 13 ayat 32. Kalau tidak salah ya, tolong di cross check. Yang tahu hari kiamat cuman Bapa ya. Lalu Anda masih kenceng beritakan itu. Itu waktu Ronald Reagan jadi gubernur. Anda beritakan itu, Anda lupa Ronald Reagan sudah jadi presiden. Yesus waktu jadi manusia, yang tahu hari kiamat cuman Bapa. Anda lupa dan gak mau mengakui bahwa Yesus itu sudah jadi Allah di surga. Ya, yang menentukan hari kiamat ya Yesus. Ya, kalau Anda masih memberitakan bahwa yang menentukan hari kiamat itu Bapa, maka Anda memberitakan bukan Injil Kristus, itu Injil lain namanya. Nah, sekarang Yesus itu di surga dan ayat Alkitab mengatakan Wahyu 20 ayat 11, yang menentukan lenyapnya langit dan bumi itu Yesus. Nomor 5, hakim adil hari kiamat itu Yesus. Wahyu 20 ayat 12, sama sekali bukan Bapa. Jadi kalau Anda punya pikiran Bapa menghakimi, nanti Bapa menghakimi, sama sekali salah dan tidak berdasar ya. Hakim adil hari kiamat itu Yesus. Wahyu 20 ayat 12 ya. Nomor 6, pencipta langit bumi yang baru nanti Yesus, bukan Bapa. Wahyu 21 ayat 1. Pendapat yang mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, itu pendapat ngawur. Bapa tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang menciptakan Yesus. Terbukti nanti langit bumi baru yang menciptakan Yesus, bukan Bapa. Maha Kuasa juga bukan Bapa, Yesus tapi ya. Ya. Nomor 7. Juru selamat itu Yesus Kristus. Tidak pernah juru selamat kok Bapa, nggak pernah. Juru selamat itu harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Tidak mungkin juru selamat kok cuman putra Allah, anak Allah, patung Yesus, tidak mungkin. Bapa tidak pernah bisa jadi juru selamat. Ya. Lah kalau dari begini Pak, aduh Pak, ini namanya pengajaran yang di luar sana sesat semua. Lah iya. Ya,
Pemberitaan Injil Kristus harus memberitakan Injil kondisi sekarang sebagai Allah. Sama dengan memberitakan Ronald Reagan sebagai presiden. Jangan beritakan lagi waktu jadi gubernur atau jadi wali kota. Memberitakan Yesus sebagai manusia maupun sebagai bayi. Ya udah nggak relevan. Nanti pada momen-momen tertentu Anda bisa beritakan Natal ya Yesus bayi, Paskah Yesus manusia, tapi harus tahu bahwa itu kita sedang khotbah tentang Yesus manusia, tapi hari ini Yesus Allah. Saya ulang, ada 7 hal beritakan Injil Kristus. 1, Yesus itu Allah di surga, Tuhan Allah, Maha Kuasa, sama sekali bukan Bapa. Nomor 2, yang duduk di tahta surga itu Yesus Tuhan Allah. Wahyu 4 ayat 2 ya, sama sekali bukan Bapa. Yang disembah di surga itu Yesus, sama sekali bukan Bapa. Yang menentukan lenyapnya langit dan bumi atau kiamat itu Yesus, sama sekali bukan Bapa. Hakim adil hari kiamat itu Yesus, sama sekali bukan Bapa. Pencipta langit bumi yang baru nanti itu Yesus, sama sekali bukan Bapa. Juru selamat itu Yesus Kristus, sama sekali bukan Bapa. Loh kalau begini Pak, terus Bapaknya kemana? Bapaknya tidak ada, wong Bapak itu kiasan Yesus. Sudah selesai. Ya, waktu Ronald Reagan jadi gubernur pindah ke presiden, waktu Yesus dari manusia pindah ke surga sebagai Allah, ya sosok Bapa sudah nggak ada. Itu ya. Baik, saudara-saudara, itu yang harus kita beritakan, yaitu Yesus sebagai Allah. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 ini dasar kita memberitakan ya. Sering disebut juga apologet ya toh. Beritakan itu memberitakan harus ya, rinciannya begini ya. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau Tuhan otomatis Allah. Lah kalau kamu belum mengakui Yesus Allah, kamu tidak bisa memberitakan Injil. Pasti Injil yang kamu beritakan Injil lain. Tritunggal memberitakan Injil, pasti Injil lain. Wong dia tidak mengakui Yesus Allah. Ya, kalau Tuhan itu pasti Allah, nggak ada Tuhan kok bukan Allah. Siap sedia dalam segala waktu, lemah lembut terhadap lawan debat. Hormat terhadap siapa? Terhadap firman Allah, yaitu Injil Kristus. Bukan kok hormat terhadap lawan debat. Kalau lawan debat lemah lembut. Kalau hormat terhadap firman Allah, Anda nggak boleh menafsir-nafsir firman Allah, nggak boleh. Ya, memberitakan Injil Kristus itu harus pakai ayat Alkitab yang tertulis. Kalau nggak tertulis ya jangan. Lalu dengan hati nurani yang murni, jangan jadi YouTuber. Saudara-saudara silahkan subscribe. Ya, jadi YouTuber cari duit itu ya. Jangan mata duitan dalam pemberitaan Injil ya. Ini contoh kesaksian saya. Kalau beritanya itu Injil Kristus yang bisa di cross check oleh pendengar, saudara-saudara Anda dikejar donatur. Donasi itu ngalir terus. Ingat, kalau Anda memberitakan Injil Kristus, di luar sana kan orang butuh yang namanya Injil yang benar. Berita tentang Injil Kristus, keselamatan yang benar. Anda beritakan dan mereka bisa cross-check. Ini HTD benar semua nih yang diberitakan, Alkitabiah semua. Donasi itu, aduh saudara, Anda dikejar-kejar. Ya, Pak minta nomor rekeningnya. Ya Anda dikejar-kejar dan itu Anda nggak perlu khawatir segala sesuatu ya. Ini saya udah buktikan ya. Saya tidak mungut persepuluhan, saya tidak mungut buah sulung. Bagaimana bisa pelayanan beli bensin ke sana kemari tiap hari, yang setiap hari selalu setidak-tidaknya 50.000 minimal bensin ya harus itu, atau 70.000 lah. Tapi saya jarang beli 70.000, beli pasti 100.000 tiap hari. Belum untuk kebutuhan lain dari mana? Nggak usah khawatir saudara ya. Kalau yang Anda beritakan itu Injil Kristus, Anda dikejar donatur. Udah tak kasih tahu itu kuncinya. Tapi kalau yang Anda beritakan Injil lain, ya nipu jemaat ya, boro-boro saudara. Anda maksa-maksa ngambil persepuluhan, minta duit melulu sama jemaat ya. Terus Anda harus hidup saleh. Nah ini dia. Anda memberitakan Injil, rumah tanggamu berantakan.
Anda memberitakan Injil sama orang tidak mengasihi, tidak saleh hidupmu, ngerokok kok memberitakan Injil yang nggak bisa. Ya, kalau bisa dihapus ya dihapus, jangan tatoan. Ya, pendeta kok tatoan, kalau masih bisa dihapus dihapus. Tapi jangan bangga dengan tato itu, gitu loh. Ya, mesti begitu. Cek saja ya toh. Ini yang diberitakan Injil Kristus bukan itu ya. Malah tatonya ditongol-tongolin, aku hebat nih tato. Mestinya kan disembunyiin. Karena itu masa lalu ya. Penampilannya ya berubah. Penampilannya masih preman misalnya. Ya harus berubah dong ya. Harus hidup saleh. Kemudian tahan fitnah dan tahan banting. Dimaki-maki itu harus tahan. Kalau pemberita Injil nih contohnya ini. Siapapun yang maki-maki HTD ditantang sama HTD, diajak ketemu. Semua kagak ada yang berani, ngeper semua. Mau doktor, mau MTH, ya, dari manapun juga, ya. Kalau Anda mau debat dengan HTD, ya, yang cuman bisa maki-maki, tak tantang. Datang boleh, Zoom boleh. Ada yang berani nggak? Kagak. Ya soalnya yang diberitakan bukan Injil Kristus. Hari ini masih memberitakan Injil Yesus manusia. Ya, Yesus masih nyembah Bapa. Yesus sekarang sudah di surga sebagai Allah kok. Ada ayatnya nggak? Tadi udah dibacain. Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah ya, Bapak Ibu Saudara harus mencari kebenaran. Jadilah Kristen yang benar. Buat apa Anda jadi Kristen tapi binasa? Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Itu Allah-alahan. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Bapa dalam nama Yesus bukan Allah. Tidak ada ayat Alkitab menulis Bapa dalam nama Yesus. Yesus ya Yesus. Bapa kiasan. Sudah finish. Saya ulang. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Itu Allah-alahan. Allah yang benar, Allah orang Kristen sudah final, yaitu Yesus Kristus. Bapa dalam nama Yesus bukan Allah. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Anda kalau nikah dipersatukan, aku mempersatukan kalian dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu Anda dipersatukan Allah-alahan. Ya, demikian pula baptisan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu baptisan Allah-alahan itu. Ya, Allahnya orang Kristen sudah final, yaitu Yesus Kristus. Ayo beritakan Injil Kristus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya Anda paham seperti ini, masih tetap dibuka dan sangat fleksibel ya. Di era pandemi begini Anda bisa belajar dari rumah. Mau yang cepat, sedang, yang agak lambat ada semua. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.